Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 mata kuliah Audit Sektor Publik akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Ismail Rasana, saya Aulia Damayanti, saya Siva Nur Arfianita. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Dan selanjutnya, pelaksanaan audit sektor publik itu ada dua. Yang pertama, audit pelaksanaan sektor publik, itu ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atau Kantor Akuntansi Publik atau KAP yang ditunjuk. Yang kedua ada audit internal sektor publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama, KL, Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, tujuan penyusunan laporan sektor publik terdiri dari untuk mengetahui bagaimana kinerja dan evaluasi dari manajemen. Kedua, untuk membantu mengetahui hasil yang sudah dicapai atas target yang sudah ditetapkan. Ketiga, untuk sebagai pembanding dengan organisasi lain yang sejenis. Keempat, untuk membantu mengetahui kemungkinan untuk pihak luar dalam hal biaya atau barang dan jasa yang telah diterima. Terakhir, untuk mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, jenis laporan keuangan sektor publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah tugasnya adalah memiliki tanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana. Contoh, pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada beberapa unit di atasnya seperti apart pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kedua, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atau pengelolaan dana. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2020 dan 2021. Di laporan neraca terdapat aset lancar berupa kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di BLUD, kas di bendahara BOS, dan kas lainnya. Dan akun-akun lainnya yang terdapat di jumlah aset lancar pada tahun 2020 sebesar 5.338.642.811 rupiah. Dan pada tahun 2021 sebesar 3.667.307.757 rupiah. Berdasarkan analisis jumlah aset lancar, Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 1.321.335.054 rupiah. Jangka panjang, pertama ada investasi non permanen dan kedua ada investasi permanen. Investasi permanen pemerintahan Papua pada tahun 2020 dan 2021 berupa pinjaman jangka panjang sebesar 36.395.781.663 rupiah. Pinjaman jangka panjang pemerintah Papua sama dengan pada tahun 2021. Jadi tidak ada kenaikan pinjaman jangka panjang pada periode 2020 dan 2021. Jumlah aset tetap pemerintahan daerah Papua berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, aset dan aset tetap lainnya pada tahun 2020 sebesar 17.632.630.291 rupiah. Dan pada tahun 2021 sebesar 17.056.519.999
Rp394.753.432. Adapun jumlah aset keseluruhan pemerintah daerah Provinsi Papua sebesar Rp24.097.054.148 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar Rp23.861.861. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 yang dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020. Unsur yang mencakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pendapatan LRA sebesar Rp13.923.486.851. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA Provinsi Papua tahun anggaran 2021 adalah sebesar 13 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LRA, dan lain-lain. Pendapatan yang LRA dirinci sebagai berikut. Ada pendapatan asli daerah sebesar 1,9 triliun. Itu ada anggarannya, realisasinya sekitar 2,1 triliun. Presentasinya anggarannya 108%, kontribusinya 15,41%, dan realisasi sebesar 1,3%. 1,3 triliun. Ada juga pendapatan transfer LRA dan lain-lain pendapatan yang sah LRA. Sedangkan untuk arus kas dan keluar pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020 dana kas keluar sebesar 11 triliun dan tahun 2021 sebesar 13 triliun atau naik sebesar 14,37%. Selanjutnya ada laporan arus kas aktivitas investasi pada pemerintah daerah Papua tahun 2020 dan 2021. Pertama ada kas masuk. Kas masuk pada tahun 2020 sebesar 39 juta. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 5T. Hal ini menunjukkan penjualan atas aset investasi pemerintah daerah Papua pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Yang kedua ada kas keluar. Pada tahun 2020 arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 889 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,2 triliun. Hal ini terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 sebesar 347 miliar. Jadi kesimpulannya, untuk analisa keuangan Pemda Papua ini mengalami peningkatan dari segi laporan arus kas, laporan realisasi anggaran maupun neraca dari periode 2020 sampai dengan 2021. Sekian analisis laporan keuangan pemerintah daerah Papua pada tahun 2020-2021 dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jabarkan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.